Daerah yang dinamakan Afghanistan, sebagian besar merupakan wilayah Muslim sejak 882 Masehi. Negara dengan wilayah pegunungan dan gurun yang sulit dilalui ini memiliki kelompok etnis dan bahasa yang beragam. Suku Pashtun adalah etnis terbesar, lalu suku Tajik, Aimak, Uzbek, dan kelompok kecil lainnya. Awalnya Afghanistan adalah negara monarki yang dipimpin raja terakhir Muhammad Zahir Shah yang pada 1973 digulingkan, sehingga menuntaskan era monarki di Afghanistan. Di sisi lain, ideologi komunis juga berkembang di sana. Tidak lain tidak bukan karena wilayah teritorial yang berdekatan dengan adidaya Uni Soviet membuat pengaruh komunisme dengan mudah masuk ke Afghanistan. Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan, partai berhaluan komunis yang pada akhirnya memberontak dan menghukum mati Muhammad Daud Khan, rezim yang berkuasa pada waktu itu. 1978, Republik Demokratik Afghanistan berkuasa sebagai rezim boneka Soviet. Sejak Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan berkuasa, partai menerapkan reformasi kebijakan yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum adat. Perubahan hukum adat pernikahan dan reformasi tanah tidak diterima masyarakat yang menganut tradisi Islam. Pada tahun 1978, terjadi pemberontakan karena kebijakan rezim yang anti-Islam. Pemberontakan dimulai etnis suku-suku Nuristan dari lembah Kunar dengan cepat menyebar ke kelompok etnis lain, termasuk Pashtun. Pemberontak anti-komunis ini mendapat bantuan dari Amerika Serikat, dan Uni Soviet memutuskan untuk ikut campur untuk mempertahankan rezim komunis. 27 Desember, Uni Soviet memasuki wilayah Afghanistan dan secara langsung melakukan invasi, yang pada akhirnya mendapatkan respon lebih keras dari milisi mujahidin Afghanistan. Perlawanan mujahidin ini juga didukung pendanaan dari asing, Amerika Serikat, Inggris, Republik Rakyat Cina, Saudi, Pakistan, hingga pada akhirnya perlawanan mujahidin yang didukung dunia internasional berhasil mengusir Uni Soviet 15 Februari 1989. Pasca hengkangnya Soviet, keadaan Afghanistan terus memburuk, menjadi perang konflik sipil berkepanjangan. Salah satu pejuang anti-Soviet, Muhammad Umar, lulusan pendidikan Islam Sunni di Dewan, India, bersama alumnus madrasah mendirikan kelompok pejuang Islam Pashtun. Pada 1994, kelompok ini dinamai Taliban, dari bahasa Pashtun yang artinya murid-murid. Lalu, Taliban berhasil mengambil alih kekuasaan, mendeklarasikan keamiran Islam Afghanistan 1996. Taliban bukan hanya kelompok milisi, lebih jauh dari itu, adalah kelompok yang punya kesukuan kuat, yang mempunyai akar-akar yang kuat, terutama di kalangan etnis Pashtun, etnis mayoritas di Afghanistan. Pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan, tidak serta-merta menjadikan Afghanistan terbebas dari pengaruh asing. Amerika Serikat dan sekutunya dengan dalih menjaga perdamaian mencoba menancapkan pengaruhnya di Afghanistan. Namun hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Program pengembalian senjata justru gagal. Amerika Serikat terhalang oleh mujahidin yang telah memiliki persenjataan dalam perang Afghanistan. Dalam perang Afghanistan juga lahir tokoh mujahidin yang masyhur kala itu, Osama bin Laden, dengan organisasinya Al-Qaeda. Konflik kian lama bergeser dari yang awalnya milisi mujahidin Afghanistan melawan Uni Soviet menjadi Amerika melawan Afghanistan. Ditambah lagi bubarnya Uni Soviet, sehingga secara ideologi dan adidaya Amerika Serikat menjadi superpower tunggal. Puncak kekuatan Amerika atas Afghanistan
ketika Amerika Serikat menginvasi besar-besaran Afghanistan tahun 2001 pasca runtuhnya gedung WTC 11 September 2001 dengan dalih mengejar Osama bin Laden dan pemberantasan terorisme. Pemerintahan Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat karena dituduh melindungi pemimpin Al-Qaeda, juga dituduh mendalangi serangan Menara Kembar. Pada 7 Oktober 2001, koalisi pimpinan Amerika Serikat mulai melancarkan serangan di Afghanistan. Dan baru pada pekan pertama, Desember, rezim Taliban sudah runtuh. Namun, pemimpin Taliban Mullah Muhammad Umar dan Bin Laden lolos dari kejaran pasukan koalisi, meskipun upaya pencarian dikerahkan di seluruh dunia. Banyak pemimpin senior Taliban yang dikabarkan bersembunyi di kota Quetta, Pakistan, dan memimpin Taliban dari sana. Saat jumlah pasukan asing makin meningkat, secara perlahan Taliban juga menghimpun kekuatan dan memperluas pengaruhnya di Afghanistan. Negara itu kembali dilanda konflik dan kekerasan yang lebih parah dari 2001. Berbagai serangan oleh Taliban terjadi di Kabul. Pada September 2002, kelompok itu menyerbu pangkalan Camp Bastion milik NATO. Pada 2003, Taliban mengumumkan rencana membuka kantor di Qatar, dan muncul harapan bisa terjadi perundingan damai. Namun, dua kubu masih saling tidak percaya, dan konflik masih berlanjut. Pada 2015, Taliban mengakui mereka telah merahasiakan kematian pimpinan Mullah Omar. Selama 2 tahun, dia disebut-sebut meninggal saat dirawat di sebuah rumah sakit di Pakistan. Wakilnya, Mullah Mansur, ditunjuk sebagai pimpinan baru pada bulan berikutnya. Sekitar waktu yang sama, Taliban mampu menguasai sebuah ibu kota provinsi Afghanistan untuk pertama kalinya sejak kekalahan pada 2001. Mereka merebut kota Kunduz yang cukup strategis. Mullah Mansur tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada Mei 2016 dan digantikan oleh wakilnya, Maulawi Hibatullah, yang tetap berkuasa sekarang ini. Setelah puluhan tahun mampu bertahan dari serbuan negara superpower, Taliban mulai bergerak untuk merebut kekuasaan kembali di banyak wilayah Afghanistan dan menyingkirkan pemerintahan pusat di Kabul. Taliban sekarang punya kekuatan sekitar 85.000 pejuang, yang paling besar sejak 2001. Dalam banyak kasus, Taliban merebut berbagai kota tanpa pertempuran karena memilih bernegosiasi. Taliban juga menampakkan wajah barunya yang terlihat lebih lunak. Dalam jumpa pers pertama sejak kembali berkuasa, juru bicara Taliban, Zahibullah, mengatakan hak-hak perempuan di Afghanistan akan dihormati sesuai hukum Islam. Kami akan mengizinkan perempuan untuk bekerja dan belajar dalam ketentuan kami. Perempuan akan sangat aktif dalam masyarakat kami. Selain itu, Mujahid menerangkan Taliban tidak mengizinkan siapapun untuk memanfaatkan Afghanistan sebagai ajang untuk melawan pihak lain. Dia juga mengisyaratkan keinginan Taliban untuk melakukan rekonsiliasi dengan rakyat dan kubu lain dan hidup berdampingan dengan pemerintah negara-negara asing. Kami tidak ingin memiliki musuh di dalam dan di luar, kata juru bicara Taliban. Taliban akan memberi amnesti bagi semua mantan anggota pemerintahan dan mereka yang pernah bekerja untuk militer asing. Itikat baik ini juga dibuktikan Taliban ketika mengambil alih kekuasaan sebanyak 34 provinsi. Panglima Taliban menginstruksikan 3 hal kepada prajurit-prajuritnya. Pertama, melarang masuk ke rumah warga sipil tanpa izin. Kedua, tidak boleh merusak properti. Ketiga, tidak ada eksekusi dan memberikan amnesti serta mengutamakan rekonsiliasi.